Untuk menghindari hal itu, kemudian Cahyo menyuruh para pekerjanya untuk menyalakan semua mesin yang ada di area jembatan itu, supaya suara teriakan anak-anak nantinya ketika dimasukkan ke dalam tiang dan dicor tidak terdengar. Lalu setelah mesin dinyalakan, tiang pancang pun mulai disiapkan. Dan kemudian satu anak telah dimasukkan ke dalam tiang pancang itu, kemudian dicor hidup-hidup. Dan keempat anak lainnya menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu. Lalu mereka mulai berteriak ketakutan dan meminta tolong kepada para pekerja untuk tidak melakukan hal itu. Ampun om, ampun, jangan bunuh saya takut. Persembahan atau tumbal bukan lagi perkara yang asing bagi orang Indonesia, apalagi orang yang tinggal di Pulau Jawa dan juga Bali. Hal seperti ini sudah sering dibicarakan atau sering ditemui. Karena tumbal atau persembahan sendiri biasanya menjadi media barter antara manusia dan makhluk halus. Ketika manusia ingin mencapai suatu tujuan dan membutuhkan bantuan dari makhluk halus, manusia yang ingin mencapai tujuannya tersebut harus memberikan persembahan atau tumbal kepada makhluk halus agar makhluk halus mau membantu sang manusia ini mencapai tujuannya gitu. Konon, persembahan atau tumbal juga biasanya bisa digunakan sebagai pengalihan nasib buruk. Ketika ada suatu desa mengalami nasib buruk atau dalam sedang keadaan paceklik atau banyak sekali musibah yang menimpa desa tersebut selama bertahun-tahun, maka ada yang mengatakan tumbal atau persembahan bisa mengubah nasib dari desa tersebut gitu. Tapi dalam urusan semacam ini tidak ada persembahan atau tumbal yang paling mengerikan daripada tumbal pembangunan sebuah jembatan. Penghilangan nyawa untuk pembangunan sebuah jembatan biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang dipaksa, ada juga yang dilakukan dengan tata aturan tertentu. Tapi keduanya sama-sama tanpa sepengetahuan dari korban. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian ada pembangunan sebuah jembatan yang menumbalkan 5 orang anak sekaligus dalam pembangunan jembatan itu gitu. Jadi ada sebuah proyek pembangunan sebuah jembatan di suatu desa. Namun proses pengerjaannya tuh selalu ada masalah. Hambatan selalu ada, apalagi saat tiang pancang jembatan mulai dipasang. 4 kali sudah dilakukan pemasangan, namun 4 kali juga tiang pancang itu roboh tergerus oleh air. Apalagi di bagian utara, tiang tidak akan pernah terpasang karena bagian itu selalu basah oleh air. Jika tiang pancang aja belum bisa dipasang, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Karena tiang pancang itulah yang akan menjadi penyangga utama dari badan jembatan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para pekerja proyek jembatan itu. Mulai dari memompa air dengan mesin yang sangat besar, dan menanam tiang dengan mesin yang super canggih. Namun tetap, upaya yang mereka lakukan sia-sia. Tiang pancang belum juga terpasang. Sementara batas waktu pengerjaan sebuah jembatan semakin mepet. Hari-hari berlalu namun tiang pancang belum juga terpasang. Karena berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh para pekerja, sang kontraktor pun mulai sedikit frustasi. Lalu dia mencoba sesuatu yang di luar nalar, yaitu mendatangi seorang paranormal, sebut saja namanya Cahyo. Lalu sang kontraktor yang bernama Cahyo ini mendatangi seorang paranormal di desa itu untuk menanyakan sesuatu tentang kenapa tiang pancang tidak bisa terpasang di situ gitu. Lalu ketika sudah bertemu seorang paranormalnya, Cahyo belum sampai selesai mengatakan niatnya, sang paranormal sudah mengetahui apa tujuannya. Nak Cahyo, lokasi dari pembangunan jembatan itu adalah salah satu lokasi yang sangat keramat. Untuk bisa mendirikan sebuah jembatan di situ, penunggu meminta tumbal. Tumbal yang diminta adalah 5 orang anak yang dipasangkan atau ditumbalkan di setiap tiang pancang yang ada di jembatan tersebut. Jadi di jembatan itu nantinya akan ada 5 tiang pancang dan penunggunya itu akan meminta 5 orang anak yang akan dipasangkan di setiap tiang pancang itu gitu. Dan Cahyo pun kaget karena Cahyo sebenarnya sebelumnya sudah mendengar bahwa emang di situ ketika ingin membangun sebuah jembatan dibutuhkan tumbal. Namun yang Cahyo dengar tumbalnya itu berupa kepala kerbau, bukanlah seorang anak. Dan ketika paranormal mengatakan bahwa tumbalnya seorang anak, Cahyo pun sangat terkejut. Lalu setelah pulang dari paranormal, Cahyo kembali ke tempat kerjanya atau ke tempat lokasi pembangunan jembatan. Kemudian dia menyuruh 5 orang pekerjanya, salah satunya bernama Karjo, untuk mencari 5 orang anak yang akan dijadikan tumbal nantinya. Tapi Cahyo berpesan kepada Karjo dan teman-temannya untuk mencari anak di luar kota.
atau di luar dari desa itu, supaya tindakan yang dia lakukan tidak terendus oleh masyarakat sekitar. Langit malam yang sangat kelam menjadi saksi perbuatan jahat mereka. Karjo dan teman-temannya kembali ke tempat kerja atau ke tempat pembangunan sebuah jembatan dengan membawa masing-masing satu orang anak yang akan dimasukkan ke dalam tiang panjang yang berdiameter dengan ukuran sekitar 1 meter. Karena Cahyo tahu mereka masih anak-anak, dan ketika mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dalam tiang panjang, pastinya mereka akan berteriak dengan sekencang-kencangnya. Untuk menghindari hal itu, kemudian Cahyo menyuruh para pekerjanya untuk menyalakan semua mesin yang ada di area jembatan itu, supaya suara teriakan anak-anak nantinya ketika dimasukkan ke dalam tiang dan dicor tidak terdengar. Lalu setelah mesin dinyalakan, tiang panjang pun mulai disiapkan. Dan kemudian satu anak telah dimasukkan ke dalam tiang panjang itu, kemudian dicor hidup-hidup. Dan keempat anak lainnya menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu. Lalu mereka mulai berteriak ketakutan dan meminta tolong kepada para pekerja untuk tidak melakukan hal itu. "Ampun om, ampun, jangan bunuh saya takut." Keempat anak lainnya, karena mereka tahu akan dimasukkan ke dalam tiang dan dicor hidup-hidup, mereka sudah mencoba melarikan diri. Namun karena tenaga mereka masih lemah, karena mereka juga masih seorang anak-anak, mereka kalah dengan orang dewasa. Mereka tidak bisa kabur. Dan mereka hanya bisa menunggu giliran mereka untuk dicor di tiang panjang jembatan itu. Akhirnya kelima tiang panjang pun sudah selesai dipasang, dan anak-anak yang menjadi tumbal pun sudah berada di dalam tiang panjang tersebut. Para pekerja itu sengaja tidak hanya menggunakan kepala dari anak itu, melainkan sekaligus tubuh mereka, karena mereka tahu akan sulit jika harus menyembunyikan tubuh dari kelima anak itu, sehingga mereka mengecornya bersamaan dengan kepalanya. Ada kejadian mistis ketika tiang panjang yang berisikan anak-anak tadi sudah berhasil dipasangkan, yaitu langit tiba-tiba menjadi merah, seperti percikan darah, dan suasana pun semakin sunyi, meskipun saat itu terang benderang. Para pekerja pun mulai merinding. Air sungai yang tadinya menggenangi area tiang panjang, perlahan mulai surut. Entah kemana perginya, dan akhirnya tiang panjang pun berdiri dengan tegak dan kokoh. Karjo dan rekan-rekannya pun mulai merasa merinding dan mulai merasa ketakutan. Aroma wangi pun mulai tercium, diiringi dengan kedatangan sosok seorang wanita yang sangat cantik. Perempuan itu tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia hanya memandangi Karjo dan teman-temannya, tersenyum, lalu pergi, menghilang. Kemudian Karjo meminta teman-temannya untuk memastikan bahwa tiang panjang yang telah dia pasang itu benar-benar sudah terpasang dengan baik dan benar, dan tiangnya pun kokoh, supaya keesokan harinya Karjo dan teman-temannya bisa melakukan selanjutnya untuk pembangunan sebuah jembatannya. Hanya beberapa belas pekan dari kejadian itu, jembatan sudah mulai terlihat dan sudah mulai hampir selesai, meskipun belum bisa dilalui oleh kendaraan. Tapi ketika jembatan sudah mulai diresmikan, Karjo pun mulai merasa bersalah. Karjo mulai teringat dengan tangisan kelima orang anak itu yang ketika dimasukkan ke dalam tiang panjang. Mereka menangis, mereka berteriak. Karjo mulai terbayang-bayang akan hal itu. Bahkan Karjo beberapa kali melihat ada 5 orang anak yang bermain-main di sekitar area jembatan itu sambil menunjuk-nunjuk dirinya. Dan Karjo yakin bahwa kejadian itu sangatlah nyata. 5 orang anak itu benar-benar ada di hadapannya. Bahkan banyak pengendara yang melalui jembatan itu juga sering melihat banyak anak-anak yang bermain di situ. Bahkan ketika mereka mengendarai sebuah mobil atau motor, sering juga mereka merasa mengikuti sang pengendara mobil atau motor tersebut. Namun, setiap kali ada orang yang melihat anak kecil di area jembatan tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa di situ akan ada kecelakaan. Dan korbannya sudah bisa dipastikan meninggal. Namun, anehnya lagi, korban dari kecelakaan itu adalah orang dewasa. Kalaupun ada anak kecil yang bersama orang dewasa tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa anak kecilnya selamat, bahkan tidak terluka sama sekali. Kejadian ini sangat sering terjadi di jembatan itu. Para warga pun mulai menanyakan kepada seorang paranormal, dan paranormal itu mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi di sana sudah bisa dipastikan disebabkan oleh anak-anak kecil yang dijadikan tumbal dulunya sebagai pembangunan sebuah jembatan. Dan anak-anak kecil itu sengaja melakukan itu karena mereka ingin membalaskan dendam kepada pengguna jalan, khususnya pada orang dewasa. Nah, itu dia kisah dari pembangunan sebuah jembatan yang menumbalkan 5 orang anak. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada cerita-cerita menarik lainnya, kalian bisa kirimkan di DM IG atau di emailku yang ada di bawah. Yap, sekian dulu. Terima kasih.